Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Agus Arya Partama Putra, NIM 2114031022 dari Roman 14. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari UAS saya, UAS Agama Hindu. Soal nomor 1. Berikanlah pendapatmu apakah kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu? Jadi menurut pendapat saya, di dalam hal ini maknanya upakara atau Banten menjadi simbol bagi kita untuk berserah diri kepada kebesaran ide Sang Hyang Widi Wasa. Dalam kata lain, upakara atau Banten merupakan media kita untuk menyatakan serada, rasa syukur, dan bakti kita kehadapan ide Sang Hyang Widi Wasa. Sebagai rasa persembahan yang suci, Banten sendiri memiliki arti dan makna yang positif. Hal ini tentu harus dipahami oleh setiap masyarakat Hindu. Itu sebabnya Banten menjadi hal terpenting dalam tradisi agama Hindu. Lalu, soal yang nomor 2, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, dan sebut langkah-langkah yang bisa diterapkan. Jadi, menurut saya, korupsi dalam agama Hindu bertentangan dengan konsep Trihakaya Parisuddha, yaitu manacika berpikir yang baik, wacika berkata yang baik, serta kaika berbuat yang baik. Maka dari itu, agar umat Hindu tidak terjerumus pada perbuatan korupsi, kita menjadi umat Hindu bisa menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha yang dimana selalu jujur dalam perkataan, berpikir yang baik sebelum bertindak. Lanjut soal nomor 3, yaitu nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak, dan memberikan solusinya. Korupsi juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancamaha, yang dimana adalah perbuatan manusia yang melanggar ajaran Dharma sehingga terjerumus ke dalam tindakan yang buruk atau kegelapan. Khususnya nilai yang dilanggar dalam prostitusi online adalah nilai etika dan moral. Dalam agama Hindu, korupsi pula bertentangan menggunakan nilai ajaran Catur Purusa Artha. Catur Purusa Artha merupakan 4 tujuan hidup manusia. 4 tujuan hidup yaitu Dharma, Artha, Kama, serta Moksa. Keempat tujuan itu meliputi Dharma, kebenaran, Artha, kemakmuran, Kama, kenikmatan jasmani dan kasih sayang, Moksa atau kebebasan kemerdekaan. Lalu soal nomor 4, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang kita bisa pelajari dan terapkan dan beri contoh? Menurut saya, nilai-nilai yang saya terapkan jika mengunjungi panti asuhan adalah nilai kasih sayang, kebersamaan, dan nilai saling berbagi. Contohnya, saya mengunjungi panti asuhan, saya membawa beberapa mainan dan buku-buku untuk anak-anak di panti asuhan agar mereka senang dan bisa membaca buku-buku yang saya berikan, serta membawa oleh-oleh berupa makanan ringan untuk anak-anak panti dan bermain bersama mereka serta belajar bersama. Lanjut soal nomor 5, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Menurut saya, bila dihubungkan antara korupsi dengan sifat kepasrahan manusia, tidaklah ada hubungan antara kedua hal tersebut. Korupsi bukanlah tindakan yang dapat dianggap sebagai sebuah kepasrahan. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar yang digolongkan pada kegiatan yang disengaja dan bersifat direncanakan. Lanjut soal nomor 6. Dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara kedua hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian center yoga selama ini. Dalam pelaksanaan yoga yang perlu diperhatikan adalah gerak pikiran. Pikiran memiliki sifat gerak yang liar dan paling sulit untuk dikendalikan. Agar dapat fokus dan dalam melaksanakan yoga, adalah bagian pastikan bahwa pikiran dalam keadaan baik dan tenang. Secara umum, yoga dikatakan sebagai disiplin ilmu yang digunakan manusia untuk mematuhi dirinya dan mendekatkan diri ke ide Sang Hyang Widi Wasa. Soal nomor 7, dalam bab tentang bakti dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan keterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud?
di mana dalam ungkapan tersebut memiliki makna, yaitu di saat kita mempunyai Sang Yahudi, kita harus tulus, jujur, berbakti dengan penuh cinta kasih dan tanpa rasa pamrih, serta tidak terikat dengan duniawi. Soal nomor 8, banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Menurut saya pribadi, upacara ngaben itu perlu dilakukan, tetapi dengan kesadaran dari diri kita sendiri. Jika dari segi finansial kita belum mencukupi, maka sebaiknya dilakukan upacara penguburan saja dulu. Jika suatu saat dari segi finansial sudah mencukupi, maka alangkah baiknya upacara ngaben dilaksanakan sesuai tingkatan atau kemampuan kita masing-masing. Lanjut soal nomor 9. Banyak orang ini lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besar seperti ngetek linggih dengan biaya besar. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin, kerap uang-uangan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Menurut saya, beriatnya besar-besaran seperti upacara ngetek linggih itu boleh-boleh saja, dengan catatan harus mampu dan sanggup dalam melaksanakannya. Dalam langkah lebih baiknya kita beriatnya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, seperti menyumbang beasiswa untuk anak-anak miskin. Soal terakhir, soal nomor 10. Yatra Yogeswar Prasno yang Praton dan Wardara Tatra Sri Vijayo Bhuti Durvavan Yati Matir Nama. Artinya di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita 18:78 memberikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu di mana kita menabur kebaikan, dan di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng yang menjumpai kita. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai jawaban UAS semester 2 ini, Roman 14 Agama Hindu. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om.